bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Ines, kamu sangat berarti buat saya. Kamu baik, sangat perhatian, sangat pengertian. Saya mohon kamu jangan sampai berubah. Pokoknya kamu harus tetap seperti ini seterusnya. Oke? Saya jadi tersanjung. Justru saya yang tersanjung. Mbak, Ella tahu Mbak lagi sedih. Ella juga sadar Mbak lagi susah. Makanya Ella di sini kan untuk bantuin Mbak, jagain bayi, masakin buat Mbak. Kadang-kadang malah Ella ngorbanin kuliah. Tapi kalau semua pengorbanan Ella ini nggak ada artinya buat Mbak, dan Mbak malah jadiin Ella sebagai pelampiasan kesedihan Mbak, Ella nggak kuat Mbak, terus terang. Saya memaksakan diri saya untuk datang sendiri menyampaikan berita ini. Saya mengerti, dokter. Kapan saya harus meninggalkan rumah ini? Sesegera mungkin. Biarkan, Mbak. Biarkan. Saya nggak rela Mbak tinggal di rumah dia. Memangnya dia pikir orang tua kita nggak punya rumah? Daripada Mbak tinggal di rumah dia, lebih baik Mbak tinggal bersama kami, bersama keluarga. Saya mendengar ini sebagai ancaman. Dalam posisi yang tidak seimbang, mana mungkin orang bisa mengancam, Pak. Ibarat orang sedang memperebutkan pisau, Bapak memegang gagangnya, saya memegang matanya. Kalau saya paksakan, tangan saya yang akan terluka. That is good. Saya setuju dengan ucapan Evi. Pikiran, perasaan, dan pertimbangan orang yang punya anak laki-laki dengan yang punya anak perempuan. Anders. Evi kan jelas bicara soal pertunangan, bukan pernikahan. Mbak mau jual perhiasan ini. Kamu tuh kalau masuk pakai permisi dulu. Maaf Mbak. Jangan bilang sama siapapun kalau Mbak mau jual perhiasan ini, ya. Kalau menurut Ella sayang deh Mbak. Itu kan pemberian Mas Bagus. Itu urusan Mbak. Kalau begitu saya akan menebusnya. Iya, saya akan menebusnya. Karena perhiasan itu satu-satunya kenangan buat Mbak dari Mas Bagus. Dan saya tidak akan membiarkan Mbak kehilangan kenangan-kenangan dari Mas Bagus. Kalau seandainya nanti saya sudah mati, silakan Mbak mau lakukan apa saja dengan perhiasan itu. Terserah Mbak. Karena Mas Bagus pernah berpesan sama saya untuk selalu menjaga Mbak. Jadi tolonglah Mbak. Biarkanlah saya membantu Mbak. Izinkanlah saya untuk bisa mengindahkan permintaan terakhir dari almarhum kakak saya, Mbak. Mbak harus percaya sama saya. Mbak harus anggap saya sebagai teman, sebagai adik atau sahabat Mbak yang paling dekat. Supaya Mbak nggak punya pikiran jelek terhadap saya. Tolonglah Mbak. Biarkan saya membantu Mbak. Biar saya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Mbak.
membantu membesarkan si kecil. Saya janji, Mbak. Saya akan berjuang. Saya akan melakukan apa saja untuk Mbak. Nitsah Senet Hendoso, Yemut Hatsen. Kamu kan nggak mau kehilangan Ines. Kalau Ye nggak tegas, Ivan semakin besar kepala. Dan saya yakin, Evi tidak akan membiarkan anaknya jatuh ke tangan anak kamu yang pling-plang itu. Ivan? Ma, belum tidur. Mama sengaja belum tidur karena ada hal yang Mama mau bicarakan sama kamu. Tante Evi tadi kesini. Bukannya Tante Evi memang biasa kemari, Ma? Kali ini nggak seperti biasanya, Van. Dia membicarakan tentang hubungan kamu dengan Ines. Ada apa, Ma? Kami membicarakan pertunangan kalian. Tolong Mama jangan ikut terhasut sama omongan Bude. Hei, siapa yang menghasut? Mahdi Sobraten. Lalu siapa lagi kalau bukan Bude yang pertama membuka front ini? Yang pertama membuka front ini adalah Tante Evi, the mother van Ines, calon mertua kamu. Dia tidak suka sama ucapan kamu yang tidak mau bertunangan dengan Ines. Ini sama saja mempermalukan dia. Dan dia sampai berakhir pada kesimpulan itu karena dihasut oleh Bude, kan? Sudah. Ivan, kamu kok malah bertengkar sama Bude sih? Bude itu cuma khawatir sama hubungan kamu dan Ines. Sudah. Ma, tolong ajarin supaya dia bisa berhenti itu mulutnya. Kalau enggak, saya akan menghentikannya. Begitu tuh ajaran kamu. Saya kan sudah bilang, Nitsah Senet Hendoson. Bukan ngurusin urusannya sendiri, malah ngurusin orang lain. Apa yang dia bilang benar. Dia sibuk memikirkan hal lain. Memikirkan kakak iparnya, memikirkan keponakannya. Kasihan sekali Santi. Santi. Kenapa kamu menyimpan duri dalam dada kamu? Kenapa sih nggak ngelibatin Mama untuk menolong kamu? Sedih lagi. Perempuan itu selalu saja bikin kemuraman di rumah ini. Saya harus bisa menembus perhiasan Mbak Santi. Harus bisa. Halo? Van, uang lu udah gue bayarin buat kontrakan 3 bulan pertama. Nanti, kata orangnya 3 bulan berikutnya lu bayar lagi, oke? Ki, thank you banget ya untuk semua bantuan lo. Lo bener-bener kebantu banget. Kapan Mbak Santi pindah? Gue udah bicara sama Mbak Santi. Katanya sih besok lusa. Oke deh. Ki, menurut lo cukup pantas nggak ya kontrakan yang kita dapat buat dia? Ya pantes lah. Bagus kok. Jadi usaha kita kan nggak sia-sia seharian nyari. Oke deh. Besok gue telepon lo lagi ya. Oke. Sampai besok, Ki. 2 juta. Saya perlu 2 juta untuk bisa menembus perhiasan Mbak Santi. Pak, hari ini nggak kuliah kan? Kenapa emang? Gimana kalau kita ke rumah Mas Ivan?
Bukannya kamu harus ngelapor untuk mulai masuk kuliah? Oh, besok aja deh. Aku malas hari ini. Aku mau nyantai-nyantai dulu. Mau ngobrol sama Mas Ivan. Tapi Mbak nggak bisa jamin ya Mas Ivan bisa apa enggak. Soalnya Mas Ivan lagi sibuk, banyak urusan. Sibuk apaan, Mbak? Biasa, dia lagi ngurusin kakak iparnya, Mbak Santi. Oh. Tapi sebentar, Mbak coba telepon dulu kali aja Mas Ivan bisa ya. Halo? Halo sayang, lagi ngapain? Nes. Baru aja saya mau telepon kamu. Saya lagi siap-siap nih, mau ke rumah Mbak Santi. Dia kan lagi mau pindahan. Kamu ikut ya, nemenin saya? Boleh, tapi sama Indri ya. Indri? Emangnya dia udah pulang? Udah dong. Saya jemput kamu di rumah? Oke, gimana kalau ketemuannya di kantin kampus aja, biar lebih cepat ya? Ya udah, saya jalan sekarang ya. Udah. Bye. Kita ketemuan sama Mas Ivan di kampus aja ya. Soalnya dia lagi bantuin Mbak Santi untuk pindahan. Hah? Pindahan? Masa aku jauh-jauh dari Aussie suruh bantuin orang pindahan? Enggak. Kamu ini gimana sih? Katanya kangen sama Mas Ivan. Pengen ngobrol. Nah, sekarang Mas Ivan bisa, kamu yang nggak bisa. Ayo dong, mumpung Mas Ivan bisa nih. Besok-besok sih belum tentu bisa. Kangen sih kangen, Mbak. Tapi kalau disuruh bantuin orang pindahan, enggak deh. Mendingan aku bongkar tas. Capeknya sama. Bener nih. Iya, Mbak. Ya udah, Mbak ke kampus dulu ya. Ya. Udah, Mbak. Hai, Pan. Indri mana? Biasa, berubah pikiran. Tuh anak paling sering ngerjain orang. Nggak apa-apa deh. Kebetulan ada sesuatu yang sifatnya agak pribadi yang ingin saya bicarakan sama kamu. Kamu nggak cepet-cepet kan? Loh, bukannya kamu yang cepet-cepet. Kamu kan harus bantuin Mbak Santi untuk pindahan. Iya sih. Tapi tadi Mbak Santi udah telepon. Katanya dia juga belum mulai ngepak. Masih nemenin bayinya imunisasi. Saya ingin bicara mengenai hubungan kita. Mama minta supaya kita cepat-cepat tunangan. Kali dia nggak percaya kalau saya tuh serius sama kamu. Pantesan Mama nanya semalam saya siap bertunangan apa enggak sama kamu. Ternyata Mama kamu yang nyuruh bertunangan cepet-cepet ya? Bukan. Justru sebaliknya. Mama bilang ini karena permintaan mama kamu. Apa? Mama saya nggak pernah menyuruh saya untuk bertunangan. Kamu tahu sendiri kan? Malah saya berpikir mama kamu yang menyuruh kita cepet-cepet tunangan. Tapi kata mama... Van, nggak mungkin mama saya mengemis seperti itu, Van. Untuk meminta anaknya ditunangkan. Saya tahu sendiri karakter mama saya seperti apa. Apa jangan-jangan ini kerjanya Bude? Saya nggak tahu. Ini pasti ulahnya Bude. Artinya dia sudah merasuk mama kamu dan juga mama saya. Ines, kamu harus cepat-cepat bilang sama mama kamu untuk tidak mendengar apa kata Bude. Semua yang keluar dari mulutnya itu berakhir sebagai satu masalah. Tapi Van... Ines, sebetulnya saya tidak keberatan untuk bicara langsung sama mama kamu. Tapi saat ini saya nggak ada waktu. Kan kamu tahu, saya lagi sibuk ngurusin Mbak Santi. Lebih baik kamu cepat-cepat bicara sebelum terjadi kesalahpahaman antara kita. Tapi... Nes, saya sayang sekali sama kamu. Dan saya juga ingin bertunangan sama kamu. Tapi saya mau keputusan itu berasal dari kita berdua. Bukan karena disuruh orang lain. Untuk membuat keputusan seperti itu, saya mau siap dulu mencari pekerjaan. Kamu ngerti kan? Saya harap kamu mengerti. Ya, saya mengerti. Maafkan mama saya ya. Nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita ke rumah Mbak Santi ya. Saya nggak bisa, Van. Perasaan saya nggak enak. Saya harus bicara dengan mama saya. Ines, kamu harus cari waktu yang paling tepat untuk bicara mengenai masalah yang begitu sensitif.
Jangan diburu-buru. Saya nggak bisa, Van. Saya harus cepat-cepat mengkelirkan masalah ini dengan mama saya sebelum mama saya pergi keluar kota untuk arisan. Salam untuk Mbak Santi ya. Ya udah, saya anterin kamu. Nggak usah, saya bisa sendiri. Kasihan Mbak Santi nunggu terlalu lama kan. Ya, bye. Kenapa sih Mama menyuruh Tante Mary agar Ivan segera bertunangan dengan saya? Kenapa, Ma? Ines malu. Kita dari pihak perempuan gak pantas berbicara seperti itu. Oh, Ivan sudah bicara sama kamu. Bagus. Memang dia harusnya seperti itu. Mama hanya ingin kejelasan dia supaya dia bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa, Ma? Selama ini Ivan selalu memperlihatkan tanggung jawabnya sama Ines dan dia tidak pernah menyanyiakan Ines. Mama jangan cari alasan, Ma. Ines benar-benar kecewa sama Mama. Kenapa Mama nggak diskusikan dulu sama Ines sebelum Mama bicara dengan Tante Mary? Harusnya Mama yang kecewa atas sikap kamu. Apa yang Mama lakukan ini untuk kebaikan kamu? Ini tanggung jawab Mama sebagai seorang ibu, Nes. Demi memenuhi keinginan Mama. Lalu Mama bisa mendekat Ivan yang sedang berjuang mengatasi masalahnya. Bagi saya, itu adalah tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat. Itu adalah cerminan ego yang sangat tidak manusiawi, Ma. Mama tidak menekan dia. Mama hanya minta pertanggungjawaban dia atas hubungan kalian. Dan Mama tahu dia menolak. Itu artinya, dia memang tidak punya tanggung jawab terhadap kamu. Mama tidak bisa terima itu, Nes. Sekarang Mama punya calon pengganti Ivan buat kamu. Sejak kapan Mama terkurung dalam sifat picik dan kembali pada pola pikirnya masih Nurbaya, Ma? Sejak Ivan lebih mementingkan masalahnya sendiri daripada masalah seorang ibu yang selalu memikirkan masa depan anak gadisnya. Ines, sekarang kamu jauhi dia. Lupakan Ivan. Mama tidak mau harga diri kamu diinjak-injak oleh Ivan. Ma! Tolong, Ma. Tolong Mama jangan emosi begitu, Ma. Tolong pikirkan lagi ucapan Mama. Saya bukanlah barang yang dengan mudah bisa dipindah-pindahkan ke tangan orang lain, Ma. Tolong, Ma. Ines gak mau dijodohkan. Dari dulu Ines gak mau dijodohkan, Ma. Mama kan tahu. Nggak peduli. Ma, saya dan Iva saling mencintai. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami, Ma. Ines, cinta itu hanya mainan. Mainan bagi orang-orang bodoh yang mau diperbudaknya. Pikir secara logika. Kalau kamu terus-terusan menunggu Ivan, kamu akan jadi perawan tua. Hai. Apa kabar? Baik, tumben. Kamu lagi bebenah ya? Yayasan mau minta rumah ini kembali, jadi ya saya harus beres-beres. Oh, kok secepat itu? Kalau yayasan udah minta buru-buru, bisa bilang apa? Yuk, kita duduk. Oh iya. Kasih. Maaf loh, berantakan. Gak apa-apa. Terus, ada angin apa yang membawa kamu berkunjung ke sini? Menurut saya sih angin baik, tapi bukan angin surga loh. Makanya aku hari ini ngambil cuti untuk bisa datang ke sini. Soal kerjaan? Iya. Kamu inget gak? Waktu itu saya pernah bilang kalau kamu pantas jadi perawat keluarga. Dan saya juga pernah bilang kalau ada yang nyari. Ternyata mereka itu belum mendapatkan perawat yang cocok. Lalu saya cerita tentang kamu. Ternyata mereka antusias sekali loh. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih ya. Nanti dulu. Mereka itu membutuhkan perawat yang sabar untuk mengurus anak laki-lakinya.
Tapi saya lupa tanya umur anak itu. Yang jelas, anak itu mengalami gangguan mental dan agak lumpuh. Saya nggak keberatan. Yang penting saya bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan kamu jodoh ya. Terus, kira-kira kapan kita bisa ke sana? Ya sekarang. Saya udah janji sama mereka mau ngajak kamu hari ini. Tapi saya lagi beres-beres begini, lagi repot gimana? Pergi aja Mbak, biar Ella yang beresin. Lagian kan papa mama sama Mas Ivan mau kesini bantuin. Benar nggak apa-apa. Udah Mbak, berangkat aja. Mbak, ini kan pekerjaan yang Mbak Santi cari-cari. Lagian kesempatan gak datang 2 kali loh Mbak. Apalagi kesempatan emas kayak gini. Tunggu sebentar ya. Gimana sekarang kuliahnya? Mau pergi dulu ya. Yuk. Jagain si kecil ya, hati-hati di rumah. Iya. Pergi dulu ya. Oke, Mbak. Pak, tunggu sebentar ya. Gak lama kok. Ayo. Tunggu apa lagi? Kamu lihat sendiri kan rumahnya? Orangnya kaya. Untuk pemilik rumah seperti ini, uang itu seperti air, mengalir. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana anak mereka bisa sehat. Ngerti? Ayo cepat. Lama banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa? Saya ada janji dengan Pak Husen, ada? Silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Makasih. Maaf, kalau boleh tahu, ada keperluan apa? Tentang perawat. Baik, saya beritahu Bapak, sebab Ibu sedang pergi. Gimana? Agak sedikit tegang. Bapak bilang tunggu, sebab beliau sedang mandi. Mau minum apa? Panas? Dingin? Oh, nggak usah, nggak usah. Makasih. Baik. Bu, Ya. kalau bisa sambil menunggu, Suster Santi bisa nggak ketemu dengan anak yang mau dirawat? Tunggu Bapak saja. Maaf, Bu. Saya rasa ada baiknya saya kenal lebih dulu anaknya Pak Husen sebelum saya rawat. Boleh? Karena nanti toh saya yang akan merawat dia. Baik, ikut saya. Saya tunggu sini ya. Boleh saya kenalan? Namanya siapa? Faisal. Lepas. Tolong lepaskan tangan ibu ini. Ayo lepas. Lepas.
lepaskan tangannya ya. Faisal sayang. Pergi! 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 Berapa? Kenapa nih? Jalan, Pak. Cepet jalan. Nan! Nan, jangan pergi, Nan! Tunggu! Nan! Kenapa pergi, Nan? Mana susternya? Maaf, Pak. Dia sudah pergi. Kok nggak ditahan? Lihat deh. Kok Ivan boncengin Pauline sih? Kayak nggak ada cewek lain aja deh. Enggak. Perasaan Ivan nggak pernah ngajak kita-kita. Kenapa mesti Pauline sih? Hah? Kok bukan Ivan sih? Iya, itu kan Ongki. Dia sih emang cowoknya Pauline. Sayang, enak banget ya naik motornya si Ivan. Coba kalau motor itu motor kita. Makanya buruan cepet beli motor sayang. Biar nggak naik angkot mulu, kan panas. Ntar dong sayang. Sekarang mumpung Ivan gadein, kita nikmatin aja. Kasihan Ivan dong sayang. Masa ganteng-ganteng kayak begitu suruh naik angkot? Udah panas, keringetan, terluntur dong cakepnya. Loh, kamu itu kasihan sama aku atau sama Ivan sih? Dulu waktu aku naik angkot, kamu nggak kasihan sama aku? Gimana sih kamu? Kalau kamu memang gantengnya udah luntur dari dulu. Udah. Kalau ngejek ya nomor 1. Oke deh ya, aku mau ke kampus B dulu, ntar kita ketemuan di kantin ya. Ya. Dadah sayang. Ki, lu gimana dong? Udah 4 hari nih, mana janjinya? Lu jangan bikin gue jadi orang bego begini dong, nunggu jawaban dari cowok yang gue puja selama ini. Tenang aja deh, Pauline udah jalan kok ke sana. Kita cari tempat aman yuk. Jangan lo. Kenapa sih? Gue udah janji sama Pauline, gue tuh nggak akan mengkhianati dia. Aduh, lu tuh nggak ngehianatin dia lagi. Bukannya dia pacar sementara lo. Karena nggak ada cewek yang lo bisa kenalin lagi kan? Iya kan? Udah deh, mendingan kita cari tempat berduaan aja yuk. Ayo. Udah deh, jangan lo malu-malu gitu ah. Zaman sekarang orang setia itu rugi tau nggak? Lagian kan Pauline kan nggak marah dong kalau selingkuh-selingkuh dikit. Iya kan? Dia kan cinta banget sama lo. Jadi dia kan nggak mungkin mau kehilangan lo, iya kan? Ayolah, yuk. Ayo dong. Gua kan cuman mau minta jawaban dari lo, iya apa enggaknya? Jawabnya harus di tempat yang enak dong. Biar gue juga dengernya enak, iya kan? Ayo dong. Ella, kamu tuh bukannya melarang dia pergi. Kasihan Ivan jadi ikut repot ngepak-ngepak barang begini. Enggak apa-apa, Tante. Saya memang sengaja kemari untuk membantu. Saya pikir namanya pindahan pasti butuh tenaga laki-laki kan. Iya, mah. Lagian kalau Mbak Santi ada di sini malah nggak kelar-kelar. Dia kebanyakan bengong sama nangis ngeliatin barang-barang Mas Bagus dipak-pakin. Selamat siang, Tante. Ella, Van. Hey. Kamu ini baru dari mana sih? Hah? Bukannya bantu di sini? Iya. Maaf, Tante. Saya juga baru datang. Kamu nggak apa-apa. Kamu kan tamu. Ayo silakan duduk. Ella, bikinin minuman tuh. Nggak usah repot-repot, Tante. Kasihan Ella kan juga lagi sibuk. Iya, mah. Udah ya, Mah.
Doni ke depan dulu. Gerah lihat orang carmuk. Apa sih artinya carmuk? Cari muka. Doni, kamu baru datang udah mau pergi lagi. Bantuin di sini. Ya iya lama, cuma ke depan doang. Yuk mas. Ayo Tante, Itu yang namanya Iva. Ada yang mas bagus. Ya, saya udah pernah ketemu dia di sini. Kelihatannya dia sering datang ya. Bukan sering lagi. Malah hampir setiap hari. Saya nggak tahu motivasinya apa. Padahal saya sudah bilang, jangan mencampuri kehidupannya Mbak Santi. Keluarga dia dan dia kan telah menyakiti Mbak Santi. Tapi kalau menurut Santi, Ivan itu orangnya baik, nggak seperti ibunya. Alah, itu cuma bisanya saja. Dia baik karena ada maunya. Saya curiga, jangan-jangan dia mengincar Mbak Santi. Maksud kamu? Iya, dia mengincar Mbak Santi. Dia pengen Mbak Santi menjadi istrinya. Keluarga yang Mas Bagus sebenarnya menginginkan cucunya. Karena cucunya dianggap sebagai penggantinya Mas Bagus. Makanya, kalau Mas memang serius sama Mbak Santi, jangan kecolongan. Terus kejar dia. Sepertinya berat ngejar kakak kamu. Konsentrasinya sedang tidak ke sana. Itu seninya, Mas. Mumpung Mbak tidak memikirkan dirinya sendiri, Mas bisa masuk dalam kehidupannya. Secara tidak sadar, Mas bisa jadi bagian dalam kehidupannya. Jangan sampai didulin Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, San? Ada urusan sama teman. Kok di luar? Suasananya panas, bikin emosi. Memangnya kenapa? Lihat tuh, siapa yang ada di dalam. Kamu jangan sembarangan ya kalau bicara. Jangan cari gara-gara. Saya masuk dulu ya. Udah lama, Van? Ya, lumayan. Semuanya Ivan sama Ella yang kerjakan. Tuh adikmu datang, bukannya bantuin. Duh, ini diharapin, Ma. Si kecil tidur? Tidur. Temuin dulu Idrus, nggak enak. Saya kan juga harus beres-beres, Ma. Biar semuanya cepet kelar. Temuin dulu, kasih minum kek. Mana kan jadi nggak enak. Orang jauh-jauh datang masa dicuekin begitu ah. Tante, Lah, emangnya dia itu siapa sih? Cowok yang naksir sama Mbak Santi dari dulu. Dari sejak Mbak Santi belum nikah sama Mas Bagus. Dan sekarang setelah dia tahu Mbak Santi sendiri, makin gencar aja deketinnya. Mungkin gak mau nyanyain kesempatan kali. Kamu udah ngomong, Vi, sama Ines. Kalau kamu menjodohkan dia sama orang lain, kalau Ivan nggak ngajak dia untuk tunangan. Jadi ya sudah, toh, Mbak. Bagus, Vi. Lalu gimana tanggapan Ines? Ya dia nggak terima. Dia nangis terus. Tapi kita harus gimana lagi coba? Saya ini jadi bingung, Mbak. Saya harus berbuat apa untuk memberi pelajaran pada anaknya Sesmeri itu? Kita tunggu perkembangannya saja lah. Mudah-mudahan ada laki-laki yang lebih baik mau melamar Ines. Vi, saya tuh punya kenalan. Ibunya sedang mencari calon menantu buat anaknya yang kuliah di Amerika. Dia pengusaha erek. Yang benar, Mbak. Tapi orangnya bagaimana? Wong kuliah di Amerika kan pasti pergaulannya bebas, toh. Nih, that is Anders, Vi. Biar dia kuliah di Amerika. Tapi anak itu baik, soleh. Menurut ibunya, dia itu kesulitan cari calon istri. Saking sibuknya dia kuliah. Makanya dia minta tolong sama ibunya. Umurnya berapa, Mbak? Self dah as Ivan. Cocok kan? As you will, nanti saya telepon ibunya. Saya jadi takut, Mbak. Biasanya kan mereka cari yang kaya, bukan begitu?
Evi. Iya kan okrek. Hah? Anak kamu berpendidikan, cantik lagi. Apa bedanya? Lagi pula, ibunya itu pernah bilang sama saya, Vi, kalau dia tidak mementingkan kekayaan. Asal gadis itu bisa mengurus anaknya. Asya, Wil, saya akan hubungi. Siapa tahu anaknya lagi ada di sini, Vi. Sekarang kan lagi musim vakansi. Kita bisa langsung kenalin mereka. Gimana? Oke, saya mau. Tapi apa ini jalan terbaik buat Ines? Seker, Vi, saya jamin. Pokoknya kamu tuh harus tegas, jangan pelin-pelan. Supaya anak kamu tuh takut sama kamu dan nurut apa yang kita rencanakan. Oke? Kalau gitu aku pulang dulu ya, Vi ya. Nanti aku kabarin lagi, ya. Makasih ya, Mbak. Nah. Kalau menurut aku sih, Mbak, apa yang dikatakan Mama tuh ada benernya juga. Mama tuh kan cuma khawatir aja sama Mbak. Khawatir kalau Mbak disia-siain sama Mas Ivan. Orang tua kan kadang-kadang butuh diyakinin juga, Mbak. Tapi kalau kenyataannya Mas Ivan masih belum siap, Mbak harus gimana? Memaksanya? Kasihan, Ri. Mas Ivan lagi banyak pikiran. Iya sih, tapi pikirannya Mas Ivan bukannya mikirin Mbak, malah mikirin orang lain. Itu yang bikin Mama sewot. Apapun yang dia pikirkan, Mbak tetap tidak mau mengikuti keinginan Mama. Kamu harus mau. Harus. Mama sudah dapatkan laki-laki yang pantas dan cocok buat kamu. Dengar, Ines. Besok malam laki-laki itu akan datang dan ingin berkenalan dengan kamu. Jadi Mama harap kamu jangan lagi mengingat-ingat Ivan dan keluarganya. Karena Mama sudah putuskan tali persahabatan Mama dengan ibunya. Mama tidak mau lagi dengar tentang dia. Ingat, Nes. Kalau kamu masih berhubungan dengan Ivan, Mama tidak akan menganggap kamu lagi sebagai anak. Ngerti? Kenapa sih Mama tega menghancurkan hati Ines? Kenapa sih Mama tega menghancurkan cinta Ines? Ma, Ines tidak akan pernah mau meninggalkan Ivan. Karena Ines mencintainya, Ma. Dan Ines tidak merasa keberatan kalau dia tidak mau bertunangan dengan Ines. Karena Ines tahu alasannya, Ma. Dan Ines harap Mama juga mau mengerti. Mama mengerti, Nes. Mama maklum. Tapi Mama punya harga diri. Harga diri. Kamu jangan lemah karena cinta. Kamu tahu? Karena cinta bagus hidup menderita dan dimusuhi keluarganya sampai ajalnya tiba. Apa kamu mau seperti itu? Tidak, Nes. Tidak. Mama tidak mau itu terjadi pada keluarga kita. Demi cinta kamu pada Ivan, kamu rela membenci dan memusuhi Mama? Harus turut kata Mama. Kamu terima laki-laki itu? Atau kamu tidak jadi anak Mama lagi? Ma! Ma! Sudah, Mbak. Kenapa sih Mama melakukan seperti ini? Kenapa? Sudah, Mbak, sudah. Jadi tadi Mbak cari kerjaan ya? Bukannya saya nggak mendukung Mbak untuk cari kerja. Tapi menurut saya apakah nggak lebih baik kalau Mbak tunggu dulu sampai si kecil sudah agak lebih besar. Kan jadinya Mbak juga lebih tenang untuk meninggalkan dia. Sampai saat ini kan si kecil juga masih sangat membutuhkan Mbak. Ya, walaupun ada Ella di sini, tapi kan bagaimanapun juga tetap lebih baik kalau dia berada di tangan ibunya sendiri. Van, Mbak itu harus kerja supaya Mbak bisa dapat uang dan bisa membiayai hidup kami. Saya siap menanggung biaya hidup Mbak. Mentang-mentang kamu udah bisa bayar kontrakan ya? Bukan gitu Mbak, tapi saya serius. Selama ada saya, Mbak nggak usah khawatir. Saya akan menjaga Mbak. Lebih baik untuk sementara ini,
Mbak konsentrasi untuk merawat dan membesarkan si kecil dulu. Biar semua yang lainnya saya yang tanggung, Mbak. Ivan, tugas kamu hanya menjaga kami, bukan menanggung hidup kami. Mbak nggak setuju kamu kerja. Mbak mau kamu menyelesaikan kuliah kamu. Maaf saya mengganggu pembicaraan kalian. San, saya mau kasih tahu kamu bahwa saya sudah menyewa 2 mobil pickup untuk besok. Loh, Doni? Doni sudah langsung pulang. Ya ampun, Doni. Kebiasaan suka lempar tugas. Makasih ya, Drus. Sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nggak ada, Drus. Makasih. Paling besok beberapa orang aja untuk angkat barang. Biar saya yang cari ya. Oh, nggak usah. Biar saya aja. Di sini banyak tetangga kok. Sewa pickupnya berapa? Gak usah kamu pikirkan. Saya kan hanya minta tolong untuk carikan mobil, bukan untuk minta dibayarkan. Nggak apa-apa. Kamu nih kayak nganggap saya orang lain aja. Jadi gimana? Besok jam berapa? Paling siangan, soalnya paginya saya mau pamitan dulu sama tetangga. Kamu duduk dulu, saya tinggal dulu ya. Ya. Mbak mau lihat si kecil ya. Terima kasih ya. Kamu ikut membantu Mbak Santi pindahan. Kamu gak usah terima kasih sama saya. Karena saya sudah biasa menolong Santi. Ya, seenggak-enggaknya meringankan beban penderitaan dia. Ivan, seharusnya kamu tahu bahwa Santi sangat menderita atas apa yang telah diperbuat oleh orang tua kamu. Dengan keberadaan kamu di sini, Santi akan semakin menderita karena dia selalu teringat atas apa yang telah diperbuat oleh keluarga kamu dan orang tua kamu. Jadi tolong, biarkan Santi memulai kehidupan yang baru tanpa kehadiran keluarga kamu. Saya yang akan menjaga dia. Kamu hanya bersedia menjaga Mbak Santi karena ada sesuatu yang kamu inginkan juga, yaitu cintanya. Apa itu salah? Setidak-tidaknya keluarga saya tidak akan pernah menyakiti Santi. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja